Hari ini kita tidak akan membicarakan kebisingan yang tidak berarti di jejaring sosial. Kita akan melihat peristiwa yang baru saja terjadi pagi ini, peristiwa yang mungkin akan lebih merugikan dompet Anda dibandingkan keputusan atasan atau pemerintah Anda. Lihat angka ini, 1,34% atau 3,41% tergantung konteks. Itu adalah imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor 30 tahun. Bagi kebanyakan orang, angka ini terdengar agak kering, tidak berbahaya, bahkan membosankan. Namun, bagi mereka yang mengendalikan aliran uang global, angka ini adalah tanda kematian. Itu adalah suara retakan gunung es raksasa tepat di bawah perekonomian dunia. Mengapa Anda harus takut? Sebab Jepang bukan hanya negara penghasil mobil dan manga saja. Selama 30 tahun terakhir, Jepang telah bertindak sebagai tangki oksigen gratis bagi seluruh dunia. Negara ini mempunyai utang hingga 230% dari produk domestik bruto, PDB. Sebagai gambaran, ini adalah negara yang paling banyak berhutang dalam sejarah peradaban manusia, jauh melebihi keruntuhan ekonomi yang Anda lihat di berita. Hai semuanya. Mari kita lihat kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. AI bukan lagi teknologi masa depan, orang yang mengetahui cara menggunakan AI akan bekerja lebih cepat dan lebih menguntungkan. Tidak semua orang membutuhkan ChatGPT untuk menulis kontrak atau menyusun strategi. Bagi pelajar yang perlu merangkum dokumen, usaha kecil yang perlu menulis deskripsi produk, atau seseorang yang membutuhkan ide setiap hari, berbagi saja sudah cukup. Paket ChatGPT bersama hanya 220.000 VND di songhanghuyen.com, tanpa personalisasi, tanpa embel-embel tetapi tetap merupakan versi yang kuat, berkecepatan tinggi, dan cerdas. Kunjungi songhanghuyen.com untuk memesan dan menerima dukungan instalasi langsung. Sirene kematian dari Tokyo berbunyi saat monster sebenarnya bangkit. Selama lebih dari 3 dekade, mereka hidup seperti zombie ekonomi, bertahan hidup dengan satu trik, meminjam dengan suku bunga hampir nol. Mereka mencetak uang, menjaga suku bunga tetap rendah, dan dunia sudah terbiasa dengan Jepang yang menjadi ATM raksasa tempat mata uang dipompa keluar secara gratis. Namun, era itu berakhir kemarin pagi. Apa yang terjadi di Tokyo bukanlah koreksi pasar, melainkan kerusakan struktural. Inflasi inti Jepang mulai mencapai 3%, angka yang dulunya dianggap mustahil oleh para gubernur bank di Jepang. Suku bunga obligasi melonjak ke level tertinggi sejak tahun 1997. Namun bukan itu saja. Tekanan geopolitik semakin memperketat hambatan ini. Tiongkok baru saja melakukan invasi militernya yang ke-25 di dekat perairan yang berbatasan dengan Jepang pada tahun ini saja. Apakah Anda melihat ada hubungannya? Tekanan militer memaksa Jepang bertindak. Mereka terpaksa menghabiskan 2% PDB untuk pertahanan, setara dengan hampir 9.000 miliar yen per tahun. Uang ini tidak jatuh dari langit, harus dipinjam atau dicetak. Bank of Japan, BOJ, saat ini terjebak dalam situasi yang mengerikan, di mana setiap langkahnya mengarah pada kehancuran. Mereka berdiri di depan 2 pintu. Pintu pertama adalah menaikkan suku bunga untuk melindungi mata uang, namun tindakan ini akan meledakkan bom utang besar yang mereka miliki. Pintu kedua adalah mempertahankan suku bunga rendah untuk menghemat utang publik, namun inflasi akan mengikis tabungan masyarakat dan menghancurkan nilai yen. Kemarin pagi, mereka mulai membuka pintu pertama, namun pasar mendorong mereka ke pintu kedua. Ketika monster utang Jepang bangkit, ia tidak hanya akan mendatangkan malapetaka di Tokyo, namun juga akan menyebarkan tentakelnya ke seluruh dunia, dengan tujuan akhir adalah rekening bank, portofolio investasi, dan pinjaman rumah Anda. Kebenaran tentang uang murah, untuk memahami mengapa dompet Anda akan diretas, kita perlu membedah inti sistem keuangan modern. Salah satu konsep yang digunakan oleh elit keuangan untuk menjadi kaya sementara Anda tetap bodoh adalah carry trade, perdagangan perbedaan suku bunga. Bayangkan ini, Anda masuk ke bank di Tokyo, Anda meminjam 1 miliar yen dengan suku bunga 0% atau negatif selama 30 tahun terakhir. Anda hampir tidak perlu membayar bunga apapun, dan dalam beberapa periode, mereka bahkan membayar Anda untuk pinjaman tersebut. Kemudian, Anda mengambil uang ini dan mengubahnya menjadi dolar AS dan membawanya ke AS untuk membeli obligasi pemerintah dengan bunga 5%, atau membeli saham teknologi, atau bahkan membeli Bitcoin. Bagaimana Anda melihat misi ini? Anda meminjam secara gratis di sini dan kemudian mendapatkan bunga besar di sisi lain. Itu adalah uang kuil, keuntungan tanpa risiko selama 3 dekade. Setiap bank besar, setiap spekulan, setiap lembaga keuangan dan bahkan pemerintah telah melakukan hal ini, mengubah yen Jepang menjadi sumber modal murah untuk meningkatkan setiap kelas aset di dunia. Dan ini adalah gabungan dari perekonomian global. Carry trade ini jumlahnya tidak beberapa miliar dolar. Perkiraan besarnya blok utang yang sangat besar ini berkisar antara 350 miliar dolar hingga 4 miliar dolar. Mengapa angkanya sangat berbeda? Karena sebagian besar tersembunyi dalam derivatif, dalam kontrak dar swap yang tidak dapat dikendalikan oleh badan pengatur. Jepang secara tidak sengaja menjadi bank sentral dunia. Mereka mengekspor uang murah dan dunia mengimpor pertumbuhan. Booming di Silicon Valley, kenaikan harga real estate global,
euforia pasar mata uang kripto, semuanya dipicu oleh nilai yen yang murah. Namun hukum fisikanya sangat sederhana, air akan mengalir ke tempat yang rendah. Ketika suku bunga di Jepang mulai naik, arusnya akan berbalik arah. Inilah saatnya kebenaran sebenarnya akan terungkap. Ketika imbal hasil obligasi Jepang mencapai tingkat baru, biaya mempertahankan pinjaman gratis tersebut mulai meroket. Mereka yang meminjam yen Jepang untuk berinvestasi di negara lain kini berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mereka tidak hanya harus membayar bunga yang lebih tinggi, tetapi ketika yen kembali menguat, pokok utang mereka dalam USD juga akan membengkak. Coba kita bayangkan seperti apa margin call dalam skala global. Ketika sistem Jepang rusak, aliran uang dalam jumlah besar ini tidak akan lagi mengalir ke dunia. Ia akan melarikan diri, ia akan kembali ke Jepang untuk membayar utangnya. Ini seperti melepas selang pernapasan dari pasien yang bergantung pada mesin. Pasien tersebut adalah pasar keuangan global, dan itu termasuk aset Anda. Dalam beberapa bentuk, kita melihat guncangan pada bulan Juli 2024. Hanya dengan sedikit perubahan dalam kebijakan Jepang, indeks Nikkei kehilangan 12,5% dalam satu hari penurunan terburuk sejak Black Monday pada tahun 1987. Nasdaq turun 13%. Tapi ingat baik-baik, itu hanya getaran kecil yang menandakan gempa bumi. Itu hanya retakan kecil pada kaca sebelum pecah. Persenjataan utang. Dengan memegang papan catur, mari kita lihat papan catur politik dan militer, di mana uang dipersenjatai secara brutal. Bank of Japan, BOJ, tidak lagi menjadi pengamat independen. Mereka adalah sandera, dan penculiknya adalah pasar obligasi dan tekanan geopolitik. Perhitungan di sini sangat aneh dan kejam hingga membuat ngeri. Pemerintah Jepang membayar bunga atas utang publik yang sangat besar senilai sekitar 9 miliar dolar. Mari kita lakukan perhitungan sederhana. Setiap kali suku bunga naik 0,5%, pemerintah Jepang harus mengeluarkan tambahan 45 miliar dolar per tahun hanya untuk membayar bunga. Hanya 0,5% dan 45 miliar dolar yang telah menguap. Uang tersebut seharusnya dibelanjakan untuk layanan kesehatan, pendidikan atau infrastruktur, namun kini harus dibuang ke tungku untuk membayar kembali kreditor. Dengan tingkat suku bunga saat ini, biaya pembayaran utang mendekati 90% dari total pendapatan APBN. Dalam dunia analis keuangan militer, mereka menyebutnya sebagai pintu kematian. Ketika ambang batas ini terlampaui, suatu negara kehilangan kemampuan untuk mengendalikan keuangannya sendiri. Mereka terpaksa mencetak lebih banyak uang untuk melunasi utang. Mencetak uang menyebabkan inflasi memaksa suku bunga meningkat, dan kenaikan suku bunga membuat biaya pembayaran utang menjadi lebih tinggi. Sebuah siklus destruktif tanpa jalan keluar. Namun BOJ tidak hanya menghadapi utang, mereka juga diserang dari luar. Hedge fund, hiu yang berbau darah, bertaruh pada jatuhnya yen Jepang atau jatuhnya obligasi Jepang. Mereka menjual obligasi Jepang dalam skala yang sangat besar. Mereka tahu bahwa BOJ tidak bisa mempertahankan batas atas suku bunga ini selamanya. Yen saat ini diperdagangkan pada kisaran 151,57 yen per dolar. Ini adalah batasan yang sangat rapuh. Analis kuantitatif di bank-bank besar telah menghitung titik puncaknya di 152. Jika nilai tukar melewati level ini, semua keuntungan carry trade akan terhapus. Pada saat itu, keserakahan akan berubah menjadi ketakutan yang ekstrim. Ceritanya bukan lagi, haruskah saya menutup kerugian saya atau tidak, tetapi, haruskah saya menjual segalanya dengan cara apapun untuk melarikan diri. Disinilah pasar dijadikan senjata. Lawan geopolitik Jepang melihat kelemahan ini dan meningkatkan tekanan militer, sehingga memaksa Jepang untuk meningkatkan belanja pertahanan. Ini adalah pisau yang memotong anggaran Tokyo yang sudah habis. Mereka memaksa Jepang untuk memilih antara keamanan nasional atau stabilitas keuangan, sebuah langkah yang berbahaya namun sangat efektif. BOJ sedang terpojok. Mereka tidak mempunyai senjata yang bagus, mereka hanya mempunyai pilihan yang buruk atau lebih buruk. Dominasi fiskal, situasi di mana bank sentral kehilangan kendali atas suku bunga karena utang pemerintah terlalu tinggi, kini menjadi kenyataan permanen di Jepang. Mereka telah kehilangan hak untuk menentukan nasib sendiri. Mereka memainkan permainan di mana lawan mereka tahu bahwa mereka hanya mempunyai beberapa pion yang tersisa untuk dikorbankan. Tsunami finansial dan korban tak terduga. Apa artinya bagi Anda? Mengapa seseorang yang minum kopi di Hanau, Saigon, atau dimanapun di dunia harus peduli dengan imbal hasil obligasi di Tokyo? Karena ketika Tokyo bersin, portofolio Anda terkena pneumonia. Kita berbicara tentang pelarian modal. Ketika dana lindung nilai terpaksa menjual aset untuk melunasi utang yen Jepang, apa yang akan mereka jual? Mereka harus menjual aset paling likuid dan menguntungkan yang mereka miliki. Saham teknologi Amerika, Nasdaq, emas, dan mungkin Bitcoin. Coba jeda podcast dan beralih ke pembaruan harga Bitcoin. Dan itu adalah investasi di pasar negara berkembang. Bayangkan pasar keuangan sebagai suatu sistem tangki yang saling berhubungan. Ketika katu besar di Jepang terbuka untuk menarik air, permukaan air di semua tangki lainnya turun.
Mata uang negara berkembang bisa kehilangan 10 hingga 15% nilainya hanya dalam beberapa minggu. Ketika arus modal dolar ditarik, indeks Nasdaq bisa turun 15 hingga 20% ketika tekanan jual terjadi secara bersamaan. Ini bukan perkiraan pesimistis, ini adalah mekanisme pasar. Ketika komputer memerintahkan penjualan, tidak peduli apakah perusahaan itu baik atau buruk, ia hanya membutuhkan uang tunai. Namun dampaknya terhadap individu lebih langsung dari itu. Mari kita lihat suku bunga. Suku bunga global tidak hanya ditentukan oleh Federal Reserve, Fed, Amerika Serikat. Hal ini didukung oleh pasokan mata uang global. Ketika pasokan uang murah dari Jepang berkurang, harga uang di seluruh dunia akan meningkat. Ini berarti suku bunga pinjaman rumah Anda, pinjaman mobil Anda, kartu kredit Anda semuanya akan diberi harga ulang pada tingkat yang lebih tinggi. Bukan untuk sebulan tapi selamanya. Rendahnya suku bunga dasar yang kita nikmati selama dekade terakhir merupakan sebuah anomali sejarah yang didanai oleh pengorbanan para penabung Jepang, dan pendanaan tersebut kini telah berakhir. Semua penilaian aset berdasarkan uang murah akan dikompresi. Real estate, saham pertumbuhan, proyek startup, semuanya akan diberi harga berdasarkan tingkat diskon. Ketika suku bunga meningkat, nilai sekarang akan menurun. Itu matematis, bukan emosional. Kita melihat gelembung, segalanya mulai mengempis. Ia tidak meledak sekaligus, namun mengempis secara perlahan, menyakitkan, dan sangat terus-menerus. Anda akan melihat aset Anda tidak lagi meningkat nilainya, likuiditas Anda semakin berkurang dan biaya untuk memeliharanya semakin mahal. Ini bukan resesi biasa, ini pergantian rezim. Mesin likuiditas terbesar dalam sejarah keuangan, mesin cetak yen, baru saja kehilangan tenaga. Kebanyakan orang tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka akan menyalahkan pemerintah, mereka akan menyalahkan minyak, mereka akan menyalahkan perang, sementara mereka melihat rekening pensiun atau portofolio investasi mereka dan melihatnya menguap sebesar 30%. Taktik tandingan yang tersembunyi dan satu-satunya jalan keluar yang jelas. Jadi apakah ada jalan keluarnya? Ataukah kita semua terjun ke jurang bersama kapal Jepang? Mari kita lihat jadwal yang akan datang. Tanggal 18 dan 19 Desember akan menjadi hari di mana Bank of Japan mengadakan pertemuan akhir tahunnya. Mari lingkari hari ini di kalender Anda. Ini bukan rapat administratif, ini sidang penghakiman. Pasar saat ini memperkirakan peluang 50-50 bahwa BOJ akan menaikkan suku bunga sebesar 0,25%. Jumlah yang kecil, namun dalam konteks leverage keuangan maksimum saat ini, 0,25% seperti melemparkan korek api ke dalam gudang mesiu. Jika mereka menaikkan suku bunga, volatilitas akan meledak, modal carry trade akan hilang, pasar saham global akan berguncang hebat, dan yen akan meningkat tajam, sehingga mencekik eksportir Jepang. Tapi untuk sementara ini akan menghemat uang. Ini adalah obat pahit yang menyebabkan syok anafilaksis. Jika mereka tidak menaikkan suku bunga, mereka memilih untuk menunda dampaknya, inflasi di Jepang akan meningkat, yen akan terus melemah, hilangnya kepercayaan terhadap mata uang akan menyebar dan permasalahan akan menjadi lebih buruk pada tahun depan. Namun perhatikan gerakan tersembunyi. Para elit tidak pernah ingin mati. Kami melihat tanda-tanda kesepakatan tersembunyi. AS mungkin harus melakukan intervensi. Mengapa? Karena Amerika tidak ingin melihat sekutu terpentingnya di Asia terpuruk secara ekonomi ketika ketegangan dengan Tiongkok semakin meningkat. Kemungkinan akan ada perjanjian pertukaran mata uang skala besar yang diam-diam diaktifkan antara The Fed dan BOJ untuk menyediakan likuiditas USD guna mencegah keruntuhan sistemik. Ini adalah metode penyelamatan jiwa yang paling utama. Namun, bagi investor individu seperti Anda dan saya, tidak ada hotline langsung ke The Fed. Satu-satunya jalan keluar adalah kesadaran Anda. Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa dominasi fiskal Jepang bersifat permanen. Mereka terpaksa menjaga nilai yen Jepang tetap rendah untuk membayar utang, namun tidak terlalu rendah hingga menimbulkan kerusuhan sosial. Mereka berada dalam kesulitan, dan ini berarti sumber uang gratis yang telah menggerakkan pasar sejak tahun 1990 telah resmi ditutup. Anda tidak bisa lagi berinvestasi dengan pola pikir tahun 2020 atau 2021. Strategi beli dan tahan, membeli aset berisiko tinggi bisa menjadi hukuman mati bagi keuangan Anda. Papan catur membangun kembali era ketelanjangan, kita sedang berdiri di ambang sebuah tatanan baru. Ketika masalah Tokyo mereda, dunia keuangan akan terlihat sangat berbeda. Dan kesimpulan kami hari ini sangat jelas, suku bunga global akan mencapai titik tertinggi baru, secara permanen 0,5 hingga 1% lebih tinggi dari perkiraan Anda. Bukan karena perekonomian tumbuh terlalu panas, atau karena inflasi komoditas, namun karena kreditor terbesar di dunia Jepang tidak lagi mampu mensubsidi pertumbuhan umat manusia. Ingatlah hal ini, uang tidak lagi murah. Uang sekarang akan memiliki harga sebenarnya. Model bisnis yang menghabiskan uang untuk mendapatkan pangsa pasar, perusahaan zombie yang bertahan hidup dengan utang, investor dengan leverage tinggi semuanya akan disingkirkan secara brutal. Air pasang sudah surut dan kita akan melihat bahwa tidak ada seorang pun yang memakai celana.
Perombakan yang terjadi di Tokyo bukanlah sebuah akhir, namun merupakan sebuah tanda seru bagi sebuah era ilusi moneter, sebuah era di mana utang dianggap sebagai sebuah aset. Sekarang, uang tunai adalah rajanya. Pendapat mungkin kembali, namun bukan pada uang tunai yang terkorosi oleh inflasi, namun pada aset real yang memiliki nilai intrinsik, memiliki arus kas, dan tidak bergantung pada leverage keuangan. Singkatnya, Tokyo baru saja mematahkan tulang punggung sistem keuangan global. Anda mungkin tidak merasakannya saat ini, namun ibarat luka dalam, rasa sakit itu akan datang perlahan, dalam, dan terus-menerus. Besok ketika Anda melihat papan elektronik atau melihat suku bunga bank, ingatlah bahwa mesin gerak abadi telah berhenti berputar. Anda berada di dunia baru, di mana setiap kesalahan membutuhkan biaya lebih besar. Bersiaplah, karena tsunami dari Tokyo baru saja mulai melanda pantai, maka akan terus mendatangkan malapetaka. Halo dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya.